Upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan potensi pariwisata baik peningkatan sarana dan prasarana maupun kesiapan masyarakat mendukung dan menerima kehadiran wisatawan terus dilakukan oleh pemerintah daerah Pesisir Selatan agar kawasan objek wisata di Pesisir Selatan yang begitu banyak dapat mampu dikembangkan sehingga menjadi salah satu daerah tujuan para wisata yang datang ke Sumatera Barat khususnya ke Pesisir Selatan. Pemkab Pesisir Selatan terus gencar melakukan promosi pariwisata. Hal itu amat penting dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendatangkan investasi ke Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat segera mengukuhkan 13 desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan dan juga akan mengembangkan daerah wisata baru yakni Pulau Simangki dan pembangunan jembatan kaca di daerah Timbalun. Kepala Disparpora Pesel, Suhendri, menyebut secara bertahap setiap kecamatan di daerah tersebut nantinya akan didorong untuk memiliki satu desa wisata yang pada dasarnya lahir dan timbul atas kesadaran dan kemauan masyarakat. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan mengembangkan 2 kawasan objek wisata lagi sehingga mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung. Berharap dengan lahirnya desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan maksimalkan masing-masing potensi nagari yang sangat kaya akan objek wisata. Terima kasih untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping kita tetap membenahi beberapa destinasi yang sudah ada seperti kawasan Pantai Celecok Penang, kita akan memunculkan daya tarik wisata pada beberapa objek wisata yang lain. Pertama, di tahun 2022 kita akan mengembangkan kawasan wisata di Pulau Semangki. Pulau Semangki itu ada Semangki Gadang dan ada Semangki Kete. Nah, di tahun 2022 beberapa infrastruktur sudah mulai kita bangun di sana. Kemudian kita ingin Pulau Semangki itu sedikit berbeda kemasannya dengan destinasi wisata yang lain yang sudah pernah ada di Pesisir Selatan. Pertama, perbedaannya adalah dari sisi tata kelola. Yang kedua, bersifat semi-privat. Artinya kita akan membatasi dari sisi jumlah pengunjung di sana. Karena ini berada di kepulauan, tentu ini ada semacam pembatasan yang kita lakukan untuk pengembangan destinasi wisata yang ada di Pulau Semangki. Dan insya Allah ke depan, karena pulau itu berjejer 2 buah, ada Semangki Gadang dan Semangki Kete. Semangki Kete itu kita jadikan sebagai tempat camping ground, khusus untuk camping ground. Dan insya Allah dalam ini pemerintah daerah Bupati ingin juga mengawinkan 2 pulau itu dengan semacam blok apung atau jembatan apung. Ya, untuk kawasan air terjun Timbulun, sebetulnya itu sudah merupakan objek wisata juga yang sudah pernah juga dikunjungi oleh para wisata lokal. Nah, ke depan kita ingin dengan pembebasan lahan seluas 3,2 hektar itu sudah kita bebaskan. Kita akan membangun di sana destinasi wisata baru yang ikonnya adalah Jembatan Kaca. Nah, tetapi sebelum Jembatan Kaca, kita juga membangun karena ada dataran di bawah. Yang di sana sudah ada hunian penduduk yang berladang, ya, tani, ada beberapa tanaman di sana, buah-buahan. Kita akan membangun juga di DAK tahun 2023, kita usulkan di DTW 2023, lokasi prioritasnya di sana, beberapa sarana penunjang yang bersumber dari dana DAK. Nah, di puncaknya itu nanti akan kita bangun, insya Allah, Jembatan Kaca. Konsepnya sebetulnya dulu kita menginginkan ada wisata murah.
Artinya wisata murah itu berada pada kenagarian-kenagarian atau kecamatan-kecamatan. Itu rencana kita akan diintervensi melalui dana desa atau DD. Artinya kita ingin kawan-kawan wali nagari mengalokasikan dana nagarinya untuk beberapa objek wisata yang ada di nagarinya tersebut, sehingga masyarakat sekitar nagarinya bisa menikmati wisata itu dengan biaya murah. Jadi prinsipnya pertama itu. Yang kedua, konsep yang lain yang kita kembangkan adalah bagaimana dengan napas pariwisata yang semakin lama semakin diminati di pesisir selatan. Kita ingin bagaimana tata kelolanya lebih baik, peningkatan SDM-nya tetap kita coba melakukan ramah, sopan, dan juga sapa, senyum, dan yang lainnya. Sehingga isu-isu yang mungkin pernah didengar oleh kita semua sebelum ini, bahwa pesisir selatan itu pada objek wisatanya ada premanisme dan segala macam, insya Allah secara bertahap kita akan coba mengeliminirnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan melalui kelompok sadar wisata atau Port Darwis. Artinya Port Darwis ini kita tingkatkan perannya sehingga mereka juga punya peran penting untuk memberikan pemahaman kepada semua pelaku wisata dan masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata itu sendiri. Bahkan untuk mendukung hal itu, Pemkab Pesel juga telah meminta partisipasi aktif dari pemerintah nagari untuk dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa dalam hal penggalian dan pengembangan potensi wisata di masing-masing nagari. Desa wisata yang ada saat ini juga diminta untuk dapat lebih maju dengan melakukan inovasi-inovasi sesuai kearifan lokal. Memang saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan fokus untuk mengembangkan dan menggali semua potensi sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata ke depannya. Nah, karena kami di jajaran Pemda Pesisir Selatan itu melihat bahwa pariwisata mungkin lebih menjanjikan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, semua potensi kita yang ada itu baik potensi laut, pantai ataupun pulau-pulau kecil maupun potensi jajaran bukit barisan itu secara bersamaan akan kita kembangkan untuk dalam waktu dekat ini. Nah, yang paling awal yang akan kita kembangkan itu adalah Pulau Semangki. Nah, Pulau Semangki itu adalah dua pulau kecil yang berada kurang lebih dengan perjalanan butuh jarak tempuh 10 sampai 15 menit ya dari pantai Painan dengan kondisi alam yang cukup bagus dengan pasir yang cukup putih, dan mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu destinasi unggulan nantinya di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, selain itu kami juga akan coba memadukan potensi laut maupun potensi kekayaan hutan. Bentuknya adalah karena ada di antara air terjun maupun lembah itu, insya Allah ke depan akan kita coba menghubungkannya melalui jembatan kaca, karena itu merupakan suatu bentuk kunjungan yang pasti akan memacu adrenalin juga. Nah, butuh tantangan, butuh keberanian, dan juga secara ketersediaan alam itu sangat memungkinkan. Kalau kita memandang ke posisi barat itu hamparan Samudra Indonesia, kalau ke sebelah timurnya itu jelas barisan hijau Taman Nasional Kecil Sebelat, ya weekend. Kalau untuk Pulau Semangki itu sudah berjalan pada tahun ini, insya Allah kita targetkan selesai dan sudah bisa dikunjungi di akhir tahun ini. Sementara untuk Temulun, insya Allah kita akan memulainya pada tahun depan. Saat ini pemerintah daerah lagi menyiapkan studi kelayakannya, menyiapkan dokumen AMDAL-nya, dan juga sedang melaksanakan perencanaan jembatan itu sendiri karena butuh konsultasi dengan Kementerian PUPR untuk hal ini. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan.